Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Adib pada pembelajaran daring. Nah, anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Adib harapkan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan dijauhkan dari virus corona. Anak-anakku, hari ini kita sudah masuk pada subtema 3 pelajaran 1. Kalau kemarin kita sudah belajar dengan Edo, belajar dengan Benny di subtema 3 ini, kita akan belajar dengan Lani. Di subtema 3 kita belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Apa saja aktivitas manusia yang memanfaatkan lingkungan dengan baik. Kemudian pembelajaran 1 kita akan belajar tentang gerabah. Apa itu gerabah? Bagaimana proses pembuatannya? Dan dari daerah mana gerabah yang terkenal? Mari kita pelajari bersama-sama. Ini pada hari Minggu, suatu hari Minggu, Lani ikut ayahnya ke Madura. Untuk apa? Untuk membeli gerabah pesanan pelanggan. Nah, kebetulan ayahnya Lani ini adalah seorang pedagang. Beliau mendapatkan pesanan dari pelanggannya, pesanan yaitu pesanan gerabah. Karena persediaan gerabahnya ayahnya Lani sudah menipis, akhirnya apa? Ayahnya Lani memutuskan untuk membeli gerabah di daerah yang terkenal tentang gerabahnya, yaitu daerah Madura. Daerah Madura terkenal dengan gerabahnya yang bagus. Ini contoh gerabah banyak ya, dari kendi, tungku, dan lain sebagainya. Supaya lebih jelasnya, mari kita lihat berikut ini. Oh, ini Lani berpikir sepanjang perjalanan. Lani berpikir, bagaimana ya cara membuat gerabah? Katanya gerabah itu dari tanah liat, tapi kok bisa keras ya? Kok bisa tahan lama dan tidak mudah rusak? Kita akan jawab nanti bersama-sama pertanyaan dari Lani tersebut. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 124. Ada bacaan tentang gerabah dari Pulau Madura. Tahukah kalian bahwa gerabah ini merupakan warisan karya budaya? Jadi sejak zaman nenek moyang kita dahulu, gerabah ini sudah ada, bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Gerabah merupakan barang pecah belah dari tanah. Nah, padahal dari tanah ya, kok bisa keras ya? Kemudian dibakar. Nah, ini mungkin yang menyebabkan keras, dibakar sehingga jadi awet. Gerabah biasanya disebut juga sebagai tembikar. Gerabah dibuat untuk peralatan, biasanya perkakas rumah tangga, mulai dari kendi, gelas, mangkok. Kemudian ada juga dibuat tungku, bahkan dibuat menjadi genteng juga. Hampir semua genteng menggunakan tanah liat. Kemudian pembuatan gerabah di Madura kebetulan masih banyak yang secara tradisional dengan alat-alat seadanya. Gerabah di Madura dibuat dari tanah liat kuning, dari tanah liat kuning dengan campuran pasir halus. Pasirnya bukan pasir yang kasar, pasir yang sudah diayak atau diambil yang halusnya saja, disaring. Di wilayah Madura tidak semuanya memproduksi gerabah. Karena apa? Kebanyakan di wilayah Madura ini kan dikelilingi oleh laut. Kalau wilayahnya dekat laut, pasti yang banyak bukan tanah liat tapi tanah berpasir, dan kebetulan pasirnya tinggi. Jadi kalau tanah berpasir tinggi, sulit untuk dibuat gerabah. Nah, daerah-daerah yang menjadi tempat produksi gerabah ini diantaranya ada Mandala Andulian sampai Belega Bekalan dan lain sebagainya. Di daerah Madura pun pembuatan gerabahnya dibagi-bagi. Daerah tertentu misalnya membuat gelas, daerah tertentu membuat mangkok, daerah tertentu membuat tungku, kendi, dan ada yang membuat genteng. Nah, ini biasanya terkenal yang genteng-genteng ini, karena genteng itu hampir selalu dibutuhkan ketika pembuatan rumah. Di sana sudah dibagi-bagi. Akhirnya apa? Persaingan dalam
memasarkan produk atau menjual gerabahnya jadi tidak terlalu ketat, akhirnya semuanya bisa laku karena yang dijual berbeda-beda, baik jenis gerabah maupun fungsinya. Ini dinamakan juga sebagai spesialisasi. Jadi spesialis kendi, spesialis uji, spesialis tungku, spesialis genteng, dan lain sebagainya. Yang digunakan untuk membuat gerabah juga kebanyakan adalah alat-alat tradisional. Nama-nama alatnya pun disesuaikan dengan bahasa Madura. Pak Adip juga kesulitan ini mengartikannya karena Pak Adip bukan orang Madura. Ini ada panumbuk, pangorek, sampai pamatong dan pungku. Ini gambar alatnya. Biasanya ketika membuat gerabah orangnya duduk di sini, kemudian ini ada kayuhannya, kakinya mengayuh supaya tatakan alat untuk membuat gerabah ini, tatakan tanah liatnya bisa berputar. Karena dikayuh ini bisa berputar, kayak mengendarai sepeda gitu ya, hampir sama, tetapi ini tidak bergerak, tidak jalan alatnya. Yang jalan hanya tatakannya saja berputar. Kenapa ini berputar? Ini memudahkan ketika orang membuat membuat tembikar atau membuat gerabah yang bentuknya bulat atau lingkaran. Jadi tinggal mengikuti putaran dari alatnya, kemudian sudah otomatis terbentuk menjadi lingkaran atau bulat. Proses pembuatannya juga melalui beberapa tahap, mulai dari yang tadi ada ya, membuat bahan, mengumpulkan tanah liat. Kemudian tanah liatnya pun juga tidak sembarangan, yang dipilih adalah tanah liat yang khusus yang tidak mengandung pasir. Kalaupun mengandung pasir, itu hasilnya harus pasir yang sudah halus, bukan pasir yang kasar. Mulai dari membuat bahan, tanah liatnya dicampur dengan air, kemudian diaduk-aduk, kemudian diremas-remas, akhirnya nanti membuat menjadi adonan untuk siap dibuat menjadi calon gerabah. Setelah adonannya selesai, baru dibentuk pada alat yang tadi, putar-putar. Nah, ini jari-jarinya hanya dipikir, kemudian membuat lingkarannya. Nah, tapi ini tidak semudah seperti yang kita katakan. Kadang ketika praktek juga sulit. Biasanya orang yang sudah sering membuat gerabah, pengrajin gerabah, membuat gerabahnya pasti lebih bagus daripada kita yang masih jarang-jarang atau bahkan belum pernah. Kemudian selesai dibuat ini tadi, gerabah yang sudah jadi, yang belum dibakar, tanah liat tadi yang sudah dibuat menjadi bentuk kendi atau belasan dan lain sebagainya, kemudian dijemur, dipanaskan, setelah itu baru dibakar. Dijemur sampai kandungan airnya sudah habis, kemudian dibakar. Dibakar inilah yang membuat menjadi keras dan tahan lama. Tetapi gerabah pada saat ini mulai sulit bersaing dengan produk modern. Banyak perabotan rumah tangga yang sudah dibuat dengan plastik, lebih murah dan mudah untuk dibeli. Tetapi kalau plastik ini sulit untuk dibusukkan atau sulit untuk menyatu dengan tanah ketika sudah rusak. Plastik ini menjadi masalah tersendiri sekarang karena sulit untuk menyatu dengan tanah. Nah, agak beda lagi kalau dengan gerabah. Gerabah ini kalau sudah tidak terpakai, dibuang ke tanah atau kemana, itu bisa menyatu lagi dengan tanah karena memang awalnya berasal dari tanah. Jadi ramah lingkungan. Kalau plastik masih sulit, bahkan sekarang belum ada teknologi untuk menguraikan plastik, sehingga butuh waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun supaya plastik itu bisa menyatu dengan tanah. Nah, anak-anak, yang kita bahas tadi ternyata adalah ide pokok bacaan gerabah dari Pulau Madura. Nah, jadi kalian tidak perlu mencari ide pokoknya. Nanti tugasnya ada yang lain. Kira-kira sampai di sini sudah paham belum? Bagaimana proses pembuatan gerabah, bahannya dari apa, bentuknya apa saja? Kalau kalian kurang paham, boleh membaca buku ya. Di buku juga ada. Sekarang tugasnya mudah sekali. Tadi kan Lani berpikir cara pembuatan gerabah ya. Nah, di sini nanti juga ada proses pembuatan gerabah dari tanah liat. Nanti
sekali. Kalian buat, ini ide pokoknya sudah ada 1, 2, 3. Kalian buat menjadi paragraf, masing-masing ide pokok menjadi satu paragraf. Jadi langsung saja dibuat paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Tidak perlu dibuat kotak-kotak seperti ini. Langsung saja dibuat paragraf. Ini sesuai juga di halaman 129. Saja yang bisa Pak Adip sampaikan hari ini. Membuat gerabah merupakan proses memanfaatkan potensi alam, yaitu tanah liat diubah menjadi barang yang bisa digunakan di dalam rumah tangga. Proses pembuatannya pun juga memanfaatkan aktivitas atau gerak manusia. Itu tentu kalau yang menggunakan alat tradisional, menggunakan kayuhan kaki manusia, kemudian dirapikan membentuk tanah liat yang menggunakan gerakan tangan, jadi termasuk menggunakan organ gerak manusia. Jika kesulitan lah kalian ketika belajar, mintalah bantuan orang di sekitarmu atau guru boleh, serta jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan diri. Jangan lupa sering-sering cuci tangan kalau keluar rumah, menggunakan masker, kemudian selalu jaga jarak supaya kita semua terhindar dari pandemi virus corona. Terakhir, jangan lupa like dan subscribe channel video YouTube Pak Adip biar kalian tidak ketinggalan pembelajaran daring di kelas 5. Itu saja dari Pak Adip. Pak Adip akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.